Pedestrian atau pejalan kaki idealnya memiliki fasilitas khusus di setiap lajur jalan. Trotoar, jembatan penyeberangan orang maupun zebra cross. Trotoar merupakan ruang pedestrian atau pejalan kaki. Bagi sebagian besar masyarakat ibu kota, ruang pedestrian atau trotoar ini menjadi bagian terpenting penunjang moda transportasi umum. Misalnya saja sebagai penghubung menuju stasiun kereta atau halte bus. Tapi siapa sangka setiap harinya ada 18 orang pejalan kaki meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Lantas seperti apa pendapat masyarakat mengenai wajah ruang pedestrian di ibu kota sendiri? Kalau menurut saya untuk trotoarnya kurang nyaman. Terjajah Mbak ya gitu. Kurang nyaman sih ya Mbak. Masih kurang baik ya. Karena suka disalah fungsikan. Soalnya kan banyak pedagang kaki lima tuh yang jualan di trotoar. Kita jalan kaki harus ngalah sama pemotor. Kadang-kadang pemotor naik ke atas trotoar. Terpaksa kita para pejalan kaki harus jalan di jalan-jalan raya. Dan menurut saya itu kurang aman. Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam Global Safety Road 2013, sekitar 270.000 orang per tahun meninggal karena kecelakaan lalu lintas. 700 orang diantaranya menimpa pejalan kaki. Sedangkan di Indonesia, data dari Road Safety Association tercatat korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di jalan mencapai 25.157 orang per tahun. Artinya sekitar 80 orang meninggal per hari, 18 orang diantaranya merupakan pejalan kaki. Korban kecelakaan yang menimpa pejalan kaki di Indonesia ini berada di urutan ketiga sebanyak 21,20%. Korban kecelakaan nomor 1 adalah pengendara motor, sedangkan di urutan kedua sopir dan penumpang bus. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang menimpa pejalan kaki diakibatkan oleh kurang layaknya ruang pejalan kaki, seperti pada sejumlah fasilitas pejalan kaki yang ada di Jakarta. Trotoar yang menjadi bagian penting pejalan kaki, kondisinya rusak atau sering dirampas oleh berbagai pihak. Baik pedagang maupun pengendara motor. Ini berarti merampas hak pejalan kaki berjalan di trotoar. Belum lagi fasilitas lain, yaitu jembatan penyeberangan orang (JPO). Banyaknya atribut promosi yang menempel di sepanjang JPO menyebabkan hampir lebih dari setengah badan JPO tertutup. Tak sedikit juga JPO yang kurang penerangan. Kondisi JPO yang tertutup hampir rapat atau gelap seperti ini rawan tindak kriminal. Fasilitas ketiga pejalan kaki adalah zebra cross. Sarana ini juga sering dipenuhi pengendara motor. Selain itu, tak jarang garis zebra cross yang sudah hilang. Fasilitas pejalan kaki sebenarnya harus dijaga dan dipelihara untuk menghindari kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum menyerahkannya pada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Untuk pemeliharaan sendiri, masyarakat bisa melihara untuk satu, paling tidak bisa menegur langsung apabila memang trotoar itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua, bisa melaporkan kepada Satpol PP. Kita punya Satuan Polisi Pamong Praja di setiap kelurahan ya, yang nanti kita akan punya tugas untuk mengawasi trotoar. Jika warga menemui gangguan ketika menggunakan fasilitas pejalan kaki, bisa menyampaikan aduan ke sambungan hotline. Tujuannya adalah agar ke depannya masyarakat ini memiliki hak kemerdekaan. Pejalan kaki memiliki kendaraan yang trotoar yang aman dan nyaman, sehingga kecelakaan akibat trotoarnya terganggu, trotoarnya tidak sesuai dengan spesifikasi, atau sama sekali trotoarnya nggak terjadi kembali ke depannya. Namun, jika fasilitas pejalan kaki dibongkar karena pembangunan gorong-gorong air, tentunya warga tak mempunyai alasan kuat untuk memprotesnya. Padahal, seringkali bekas pembangunan ini meninggalkan bekas galian yang buruk dan tidak merata. Nah, di kita itu yang menjadi masalah sekarang adalah para perencana transportasi kadang-kadang hanya merencanakan sisi transportasinya saja. Tapi bagaimana bangkitan pergerakan akibat public transport tersebut bisa diintegrasikan dengan desain bagi ruang pejalan kaki. Rencana pembangunan trotoar yang ideal memang ada, namun dibutuhkan waktu yang lama karena penanganan fasilitas pedestrian tak hanya dikendalikan satu instansi. Pada 2014,
Selain Dinas Pekerjaan Umum, trotoar ditangani pula oleh Dinas Pertamanan. Kini 2015, urusan trotoar sepenuhnya di bawah Dinas PU DKI Jakarta. Adanya tumpang tindih wewenang instansi yang mengurus fasilitas pejalan kaki hingga 2014 juga membuat tatanan ruang pedestrian tidak ideal. Contohnya misalnya, bagaimana di ruang pejalan kaki ini ternyata tumpang tindih dengan berbagai kewenangan. Misalnya contoh, ada PU Sumber Daya Air yang menangani gorong-gorong di bawah pedestrian. Ada Dinas Pertamanan yang sebetulnya dalam penempatan street furniture seperti pot-pot bunga ini, itu sebetulnya tidak etis, tidak pas misalnya. Untuk diketahui, idealnya trotoar tidaklah bergantung pada luas atau lebarnya. Tergantung volume orang yang melewatinya setiap hari dan volume kendaraan yang besar pula. Trotoar yang lebar belum tentu menjadi sebuah trotoar yang ideal. Kadang-kadang malah disalahfungsikan. Pembangunan trotoar seharusnya memperhatikan bangkitan pergerakan atau jumlah berapa banyak pejalan kaki yang melintas setiap harinya. Supaya trotoar yang lebar tak sia-sia karena jarang digunakan oleh pejalan kaki. Demi kelancaran dan ketertiban penggunaan fasilitas jalan, bukan hanya pemerintah atau pengendara motor yang harus diingatkan, melainkan juga para pejalan kaki. Tapi perlu juga diingat, pejalan kaki juga ketika mereka diberikan tempat wadah untuk menyeberang jalan, seperti misalnya jembatan penyebang itu, maka mereka juga harus memperhatikan itu. Jangan katakan nyeberang sembarangan, melewati besi yang tinggi, kemudian mereka lompat, itu juga salah. Diharapkan ke depannya, pemerintah dapat membangun fasilitas pejalan kaki yang aman serta nyaman, serta menempatkan para petugas yang tegas. Supaya pelanggaran yang selama ini terjadi dapat diminimalkan dan tidak merusak fasilitas yang sudah ada. Luki Fitriani, Muhammad Syaifuddin melaporkan untuk NET.